menebus dosa manusia. Sang Kristus rela menderita sengsara, penderitaan yang begitu berat, memikul salib, melewati lorong jalan, darahnya mengalir, bilur-bilurnya menetes. Sang Kristus merasa tidak mampu, tetapi karena kesetiaannya kepada Sang Bapa, Sang Kristus tetap setia memikul salib. Semua orang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Murid-murid semuanya menjauh, bahkan ada yang menjadi pengecut, pengkhianat. Tetapi Kristus tetap setia memikul salib, naik ke bukit Golgota. Salib.
Yang akan
dan akan dibunuh seperti burung kita. Wah, itu kabar memang betul. Barusan saja saya membaca koran Yerusalem Post. Di dalam koran Yerusalem Post itu ditulis bahwa kubur guru kita dimeteraikan dengan batu dan dijaga oleh prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh kepala Bait Allah, imam-imam orang-orang Farisi. Nah, ini menjadikan saya semakin takut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kakang Petrus itu ketuanya para murid. Nah, kalau ketuanya saja penakut, bagaimana dengan kita ini? Oh begitu. Jadi sekarang ada perintah supaya kita murid-muridnya ini ditangkap. Lalu apa? Saya sendiri juga takut. Lalu saya ini biarpun dulunya menjadi murid yang kelihatannya disebut sebagai batu karang, ternyata saya mengkhianati guru. Terus apa yang kita lakukan? Kalau saya ini yang mau kembali ke Emmaus saja. Untuk apa di Yerusalem? Jadi Kleopas akan kembali ke Emmaus. Ayo, Kakang Petrus saja sebagai ketua rasul tidak punya ide kreatif. Lalu bagaimana? Lebih baik saya kembali ke Emmaus. Entah nanti di Emmaus mau kembali ke pekerjaan semula. Yang penting guru sudah mati, guru sudah tidak lagi bisa diharapkan. Untuk apa saya harus di Yerusalem? Wah, ide cemerlang, ide bagus. Daripada juga saya dikejar-kejar oleh tentara-tentara yang bengis itu, lebih baik pulang kampung saja. Pulang kampung, nanti bekerja lagi seperti dulu sebelum dipanggil oleh Kristus. Daripada di sini ketakutan, selalu sembunyi saja, masih khawatir, masih takut. Coba guru kita yang mati, pasti guru kita yang akan melindungi kita. Kakang Rasul Petrus, para sahabat, murid-murid sudah memutuskan bahwa daripada mengalami ketakutan, mereka akan kembali ke asalnya. Lalu bagaimana ini? Tanggung jawab Kakang Rasul Petrus. Saya tidak bisa untuk menghalang-halangi. Ya sudah, silahkan saja. Juga tidak ada gunanya kita berada di Yerusalem. Wong guru kita sudah mati, sudah tidak lagi
bisa diharapkan. Lebih baik saya juga kembali jadi nelayan saja. Jadi nelayan dan tidak mengalami ketakutan lagi, mumpung ini masih waktunya Sabtu. Kita sembunyi-sembunyi, kita cari jalan aman, mari kita tinggalkan saja urusan perempuan-perempuan itu. Maria dan yang lainnya biarkan memutuskan sendiri. Silahkan, kalau masih ada yang mau di Yerusalem, entah Markus, Matius dan yang lainnya. Tapi saya sendiri memutuskan untuk juga kembali seperti Kleopas dan Thomas. Saya tidak menghalang-halangi, sudah dibubarkan saja. Gak ada perkumpulan rasul-rasul. Wong guru kita ya sudah mati. Wah, kalau itu yang menjadi keputusan Kakang Rasul Petrus sebagai ketuanya para rasul, sumangga. Saya sendiri akan mencari jalan aman. Entah kemana. Yang penting saya akan mencari jalan aman. Tidak ada gunanya. Untuk apa saya berada di tempat ini sunyi menyendiri dan diancam oleh kematian, mati konyol? Lebih baik saya juga pulang, Kakang Rasul. Kalau memang itu yang sudah menjadi keputusan kita, ya sudah, hati-hati di jalan supaya tidak bertemu dengan para prajurit, dan waspadalah, jangan mengaku kalau ditanya orang bahwa kalian itu murid Kristus. Jangan sekali-kali mengaku bahwa kalian itu rasulnya Yesus yang sudah mati. Nanti ancamannya nyawa kita. Lebih baik kita aman, kita sembunyi di tempat asal kita. Kalau itu yang sudah menjadi keputusan kita, ya sudah. Thomas, Kleopas, dan saudara-saudara yang lainnya silahkan mengambil jalan masing-masing. Kita berpisah sampai di sini. Kalau begitu, mari kita bersama-sama mencari jalan yang aman untuk kita sendiri.
Gloria. Wah, jeneng kok apik-apik, wujude ora memper. Ya ora apa-apa to, Mak. Yang penting nama itu sebagai doa. Loh, nama sebagai doa itu. Ya, Mak. Tembung Gloria kuwi nek sore kuwi menang terus menang, diberkati Tuhan. Itu harapannya. Iya, Nduk. Memang nama itu menjadi penting karena nama itu juga menjadikan sebagai sebuah harapan, ya, Nduk. Iya, Mak. Ayo, Nduk, ngaturke panuwun. Konjuk ana ngarsane Gusti kang karya jagat kang gelar bumi iki, Nduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, Nduk, bahwa malam hari ini kita sampai pada penghayatan bahwa Kristus yang sudah menderita, sengsara dan mati di kayu salib, semuanya dilakukan demi kasih-Nya, Nduk, untuk kita, sehingga kita yang seharusnya mati, yang seharusnya dihukum menderita, kita memperoleh anugerah hidup dan keselamatan, Nduk. Itu karena karya agung Tuhan melalui penderitaan dan kematian-Nya, Nduk. Iya, Mak. Bahwa kita sejak Rabu yang lalu hingga masuk pada Minggu Prapaskah pertama sampai Minggu Palmarum, dan kita mengakhiri masa Prapaskah pada hari Kamis yang disebut Kamis Putih, berarti penghayatan kita sudah seharusnya menjadi refleksi kehidupan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri, ya, Mak. Iya, Nduk. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan malam hari ini di peringatan Sabtu Sunyi, Nduk, kita berada di tengah umat Tuhan di jemaatnya di GKI Muntilan, Nduk. Iya, Mak. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis GKI Muntilan dan juga panitia yang sudah memprakarsai peringatan Hari Sabtu Sunyi, refleksinya dengan wayang wahyu itu. Iya, Mak. Mak, Sabtu Sunyi, dari kata saja kita sudah menangkap pesan bahwa hari ini adalah hari Sabtu yang sunyi kuwi sepi. Lah kok ini malah rame. Begini loh, Nduk, Sabtu Sunyi itu artinya bahwa mengenang sejarah keselamatan, sejarah yang telah ditulis di dalam kitab Injil, bahwa murid-murid setelah Tuhan Yesus disalibkan, penyaliban hari Jumat, hari Sabtu, murid-murid semua kehilangan arah, Nduk, dan mereka bersembunyi karena takut. Suasananya masih mencekam dan suasananya sepi, sunyi, karena murid-murid mengunci diri di dalam rumah, tidak berani keluar karena ancaman para prajurit, Nduk. Itu yang jadi refleksi kita. Woi utama, iya, Nduk.
Sabtu Sunyi ini menjadi refleksi. Seringkali kita juga mengalami kesendirian, kesepian yang do. Kalau sudah ada masalah pergumulan, seolah-olah Tuhan itu mati. Tuhan itu tidak lagi ada di dalam kehidupan kita yang do. Iya, Mak. Saya juga merasakan kadang-kala Tuhan itu apakah mati. Saya kok galau, penuh kekhawatiran dan ketakutan, banyak persoalan dan pergumulan hidup, Mak, yang seringkali membuat saya menjadi orang yang sepi. Yang itulah kondisi keadaan. Dan kita sekarang ini berada dalam kondisi itu. Kita ini kan pengikutnya para rasul, Rasul Petrus, Rasul Thomas. Coba mereka pada ketakutan, mengunci diri. Coba tadi sebenarnya waktu para rasul kumpul di pendopo dengan pintu yang terkunci, saya kan sedang membuatkan wedang jahe dan wedang teh di belakang. Nah, saya mendengar percakapan mereka, mereka sedang mempercakapkan apa, Mak? Mereka ternyata sudah kehilangan arah. Coba bayangkan, orang-orang yang selalu dekat dengan Kristus, orang-orang yang selalu ngetut wingking Kristus, di belakang Kristus kemana-mana, dan Kristus seringkali bersabda, seringkali memberikan pengajaran, tetapi mereka sudah melupakan semua itu. Coba kalau tidak salah berapa kali saya akan mengikuti terus di belakang para rasul. Gusti Yesus itu pernah menceritakan bahwa dia akan menderita, mati dan bangkit. Itu sudah berapa kali, tapi murid-murid rasul-rasul itu sudah tidak percaya lagi, Nah iya ya, Pak. Rasul-rasul sudah kehilangan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Bukankah Kristus juga pernah mengatakan kepada mereka, kalau engkau menjadi muridku harus memikul salib dan menyangkal diri. Nah, Rasul Petrus malah menyangkali. Loh, kok menyangkali? Apa diare? Ya tidak, maksudnya menyangkali itu Rasul Petrus tidak mengakui bahwa dia itu muridnya karena ketakutan. Nah itu loh, Mak, rasul-rasul kok seperti itu. Iya, itu yang saya dengarkan. Maka dari itu kita sebagai pengikut para rasul terus bagaimana? Ini baik, Pak, daripada dipikir ya tidak menemukan jawabnya, lebih baik ayo seneng-seneng baik. Lagi saya dalam kondisi duka. Lah dukanya lah nenek penghiburan supaya terhibur. Lah terus kepiye? Ayo melakukan apa piye ngono? Ayo yo, Mak. Ya karo napa ki sing mat aja jumbrang-jumbreng. Nut suasanane diaturke sing mawa piwucan. Apa ya, Mak? Ya sing mawa piwucan apa? Iki bae. Sing tembang kae sing peling, pemut, aja lamis.
Jadi wong Kristen ki aja laris, latine memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu laris. Itu rasul-rasul seperti itu. Nah maka iya dengan menghibur diri untuk supaya kita juga belajar tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Ternyata dalam ancaman, dalam pergumulan, dalam kesulitan, ya belum tentu kita ini tetap di jalan Tuhan. Mongko kalau kita keluar dari jalan Tuhan, Tuhan juga tidak akan memberi jalan keluar. Oh iya. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka Tuhan juga tidak memberi jalan keluar. Oh dibalik. Ayo diaturke. Ojo nangis.
tidak setia pada janjinya, akan menderita hidupnya. Tembang Ojo Lamis mengingatkan kita, kalau kita jadi murid Kristus, anak-anak Tuhan, jangan lamis, jangan hanya di bibir memuji Tuhan, tetapi hati dan tindakannya jauh dari Tuhan ya dulu. Iya ya Mak, saya kadang-kadang melihat orang Kristen beribadah di gereja, tubuhnya di gereja, tapi hatinya kadang-kadang masih di mall, hatinya di pasar, hatinya di toko, hatinya di mana-mana. Maka menjadi umat Kristen harusnya kalau beribadah ya dengan segenap hati ya Pak. Iya Dok, hidup ini harus kita persembahkan kepada Tuhan Dok. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, ya seluruh keberadaan hidupnya akan ada di dalam keselamatan Tuhan Dok. Wah, ya Pak. Jadi gini Dok, kita ini sekarang harus tulus, harus benar-benar mencintai Tuhan Dok. Nah iya ya Mak, tapi kok yo takut Mak. Keadaan kok semakin gawat seperti ini, tidak menentu. Aku iyo mikir Mak, lah nek rasul-rasul aja takut, apalagi kita. Ya ayo Dok, kita menyemangati diri kita. Mari kita tetap berlindung pada Tuhan, karena hanya dalam perlindungan Tuhan kita aman Dok. Tidak ada di tempat lain. Wah iya ya Mak. Ya saya pun belajar kok Dok. Kita harus benar-benar mencintai Tuhan. Wah iya ya tidak mudah Mak. Makanya yang rajin ikut pemahaman Alkitab. Nah, saya itu ya jadi warga gereja itu ya rajin, PA rajin, kalau ada pertemuan persekutuan rajin, ibadah seminggu, jam kebaktian 2 kali, saya datang 3 kali. Itu saking rajinnya Mak. Saya Benson dan diundang saja datang. Nah, itu kan saya sudah rajin toh Mak. Sekarang gini Dok, saya tes. Kalau benar-benar kamu jadi orang Kristen dan membaca Alkitab, coba jawab pertanyaanku. Yohanes Pembaptis itu orang mana? Walah gampang. Alkitab Injil menyebutkan Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Nah, salah. Loh, kok salah kitab apa beda? Saudara-saudara kula sing teng GKI Muntilan lagi leres to, Yohanes Pembaptis itu dari orang Yahudi. Leres to nggih? Lho iki do PA apa ora? Salah Dok, salah. Lah kok salah, kita mungkin kita apa? Ya Injil. Loh Yohanes Pembaptis itu wong Yahudi Dok. Lah wong endi? Wong Wonosari Gunung Kidul. Lho kok iso? Coba waca kitab suci. Makanan Yohanes Pembaptis apa lak belalang kok. Lho panganane walang iki ora enak liyane wong Wonosari. Sak Indonesia iki sing mangan walang iki wong Wonosari. Wah iya ya, Injil makanan Yohanes Pembaptis itu madu hutan dan belalang. Wah iya, bener kowe. Nah, saya aku takon geti Mak. Nek nyoto kowe bener-bener dadi wong Kristen. Menyuruh anak berdoa itu boleh atau tidak, dosa atau tidak? Apa? Menyuruh anak berdoa itu boleh atau tidak, dosa atau tidak? Ya jawabnya boleh, tidak berdosa. Ah, bodoh.
menyuruh anak berdoa itu berdosa. Itu tidak boleh. Lho, ajarane pendeta, ajarane sapa wae. Ini anak ya kudu dikongkon berdoa. Lah coba tak baleni. Menyuruh anak berdoa itu boleh atau tidak, dosa atau tidak? Lah yang boleh tidak berdosa. Dosa. Wong anak baru berdoa kok suruh. Ora cetro. Bares ya tidak, daripada ora ngomong asimak yo nyrekal. Ngene ya Nduk, kabeh kuwi ayo dibudidaya. Wong menungso itu, kita semua ini harusnya itu melihat keadaan. Melihat keadaan. Iya, melihat keadaan. Lah nek melihat kuwi nganggo apa, Nduk? Kalau melihat ya pakai mata. Makanya kalau kita melihat pakai mata, ya Mak. Lah terus mata manusia itu kan tidak hanya yang ada di kepala ini kon. Nah kalau udah ada di kepala terus mata apa meneh. Manusia itu dalam organ tubuhnya yang memakai istilah didahului dengan kata mata itu tidak hanya mata kepala tuh. Apa? Mata hati dan yang di bawah ini mata kaki. Oh, jadi mata kepala, mata hati, mata kaki. Nah, terus gimana? Ini Nduk, manusia itu mata kepalanya bisa melihat, tapi belum tentu mata hatinya bisa melihat. Apalagi mata kaki. Seperti kamu itu, mata kepalamu melek, nek mata hatimu belum tentu. Wong hidupmu selalu kejeglok, kesandung, berarti mata kakimu merem. Banyak orang seperti itu, Nduk. Mata hatinya tertutup, melihat orang lain yang membutuhkan, menutup mata. Mata kepalanya melihat, tapi tidak bertindak karena mata hatinya sudah tertutup oleh dunia ini, Nduk. Balang mangkane to mak kretoke mripatku ki melek. Nek ngakiku ngumpeten dedet terus ben dina aku ki kesandung-sandung. Urip kejeglong-jeglong. Makanya hiduplah dalam takut akan Tuhan. Nah, berlindung kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita aman, Duk. Kita tidak akan kesandung dan kejeglong. Kita tidak akan jatuh kalau kita berada di tangan Tuhan. Baik ya, mak bener kan kamu. Kita kadang-kadang salah paham. Lah iya wong pahamnya salah. Kalau pahamnya salah, jur salah paham ya Mak. Iya Nduk, ayo kayak ngono kuwi. Lah nek kowe berada di jalan Tuhan, Tuhan akan senantiasa berada di dalam hidupmu. Kalau kamu keluar dari jalan Tuhan, ya Tuhan akan tidak memberi jalan keluar padamu, Nduk. Bayo bener Mak. Aku ini kerep mulak-malik tembung salah paham, paham salah. Di luar jalan Tuhan, Tuhan tidak memberi jalan keluar. Aku mau ya ditakoni ada salah sawijining wong. Oh, Pak Ben di luar biasa. Aku kondo, saya itu biasa di luar. Tidak luar biasa tapi biasa di luar. Nah, satu kali Nduk saya itu didatangi panitia. Panitia apa? Panitia ulang tahun gereja di pucuk gunung, Nduk. Jadi ada salah satu gereja ulang tahun di pelosok di atas gunung, ngundang saya, telepon, Pak Pendeta bisa tanggal sekian ulang tahun? Oh bisa, agenda saya kosong. Ya kalau begitu panitia akan sowan ke rumah Bapak di Jogja. Oh enggak usah, lewat telepon saja. Enggak Pak. Ini loh bedanya gereja desa kalau gereja putra
Apa meneh gereja setengah desa setengah kutha kaya ngene. Iku bedane iki nek gereja desa iki ngajeni lho. Dadi ora mung kaya gereja kutha WA tok. Pak Pendeta bisa tanggal sekian tak jawab bisa ngono ki ya terima kasih ngono tok. Lah nek gereja desa iki ngajeni lho, panitiane mara ning omah. Mara ke Jogja bawa pisang, bawa salak, bawa pohon, hasil panenan dibawakan semua itu. Nah itu tradisi kerajaan Allah itu begitu. Jadi nek jemaat iki gawe ning gawake pendeta iki mesti mlebu swarga. Dibawakan. Wah terus nek Yogya nduk ngomong-ngomong cerita panitiane. Wah sudah selesai ngomong-ngomong meling karo aku nduk. Panitiane Pak Pendeta nanti kalau bawa mobil masuk ke desa kami yang pelosok itu hati-hati karena jalannya belum aspal, masih banyak jalan yang berlubang-lubang. Oh ya, tidak apa-apa. Aku menunduk. Banyak jalan berlubang-lubang, aku lah hati-hati untuk bawa mobil. Mereka ngerti jalannya berlubang-lubang. Nah, aku terus nyaut. Niku tasih mending nek desa iki banyak jalan berlubang-lubang timbangin nek kutha banyak lubang berjalan-jalan. Yo guyu iki mudeng apa? Nek nggon kaya ngono kok do mudeng. Nek nggon refleksi kok aneh. Dro, iki kahanane saya ndodro. Mula ngati-ati kadang kala awake dhewe iki ora kuat Buddha, dadi wong Kristen iso kena Buddha. Nah, hati-hati lho. Saya itu kadang-kadang berefleksi kok orang Kristen kadang-kadang ya tidak mampu untuk bertahan pada imannya. Lah kok sing ditiru para rasul sing urung nampa kanugrahan Roh Suci ya lho. Aneh. Ya tidak apa Toma, itu kan proses kehidupan iman. Wes Dok, saiki ayo hati-hati. Iki para rasul wis padha lunga dhewe-dhewe. Do mutung kabeh. Do ora kuat nikul salib, Dok. Do mulih. Si Kleopas mulih ning Emmaus. Bu Matius arep dadi pemungut cukai neh piye ra mudeng. Jeneng Rasul Petrus ya arep dadi nelayan meneh. Do mutung kabeh, Dok. Iki padha karo majelis nggon aku. Angger dipaitu mutung. Angger sithik-sithik kok ngene dikritik mutung. Nek ngene ora majelis-majelisan. Wis korban ini, korban itu masih saja lho pikul salib kok. Harus tetap jalan setia. Dipaitu. Tetap setia memikul salib. Amin, bener. Amin. Sing majelis itu memang jalan. Sing penampungan itu loh. Mikul salib tenan setia sampai Kalvari, Bukit Golgota, abad dilawani. Itu namanya murid Kristus. Amin. Dengar tenaga tipa itu wis meleto. Akhir tipa itu sudah wong ini wis semplah, sudah tidak mau melayani. Mbok sing kuat Tuhan Yesus saja loh dipisui, dicemooh, di napa niku, dirajut dan sebagainya sampai di kayu salib tetap setia kok. Awake dhewe iki agak mung dipaitu wis mundur, mutung. Jangan. Mari kita terus setia kepada Kristus. Amin ya. Amin ya. Setia. Kula niku angger wis suwe ora dipisui malah golek pisukan. Mikul salib niku ngoten niku. Wis mak, ayo nututi para rasul ya. Kondak kesuwen. Kondak kesuwen rasul-rasul wis kaduan. Awake dhewe iki ya arep golek kon. Ning ngene do awake dhewe ya wis ben di nderek kae Sang Maria kae. Ayo setia ning Yerusalem. Jadi perempuan-perempuan yang masih setia kae ya ayo diikuti do. Sing lanang-lanang minggat yo ben. Sing wedok-wedok iki ya kudu setia.
sing putri-putri iki setia. Malah aku mau mireng Sang Maria karo sing liyane sesuk iki arep tindak saryan kuburnya Gusti Yesus, sudah menyiapkan rempah-rempah. Ayo dibantu ya Duk supaya cepat selesai. Yuk Mak, yuk bantu saja biar cepat. Menjadikan tambah kuat di dalam saya menjadi prajurit dan selalu setia kepada Kaisar dan para imam. Iya, kalau sudah duduk dengan baik, bagaimana kondisi setelah si Yesus manusia keparat itu disalib dan mati dan akhirnya dikubur? Iya, sang panembahan, tetuangannya para Farisi, orang yang bernama Yesus yang mengaku menjadi anak Allah itu sudah mati. Sudah mati dan jenazahnya
dikubur. Setelah dikubur, di depan kubur itu dijaga oleh para prajurit. Iya, harus dijaga. Kalau tidak dijaga nanti bisa dicuri oleh murid-muridnya. Dan nanti kalau sudah dicuri, murid-muridnya cerita kemana-mana. Kalau Yesus gurunya itu bangkit, nah itu berbahaya, bisa mengancam reputasi dan kedudukanku sebagai ketua dan anggota imam-imam, juga kelangsungan dari golongan Farisi. Betul, harus dijaga. Kalau bisa, jangan hanya 3 hari sampai 40 hari. Siapa tahu nanti 3 hari tubuhnya itu belum busuk, nanti bisa saja dicari lagi. Wah, ya, kami akan sedia mengikuti dan apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi. Kami sudah diserahkan oleh raja kami untuk mengamankan bait Allah, maka kami akan sedia untuk mengikuti perintah dari imam-imam dan orang Farisi. Itu yang penting. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang saat ini masih berkeliaran harus ditangkap. Jangan dibiarkan mereka itu hidup. Karena kalau mereka dibiarkan hidup, mereka akan memberitakan lagi. Dan itu nanti malah jadi persoalan baru bagi bait Allah dan bagi para imam. Untuk itu, semua yang dulunya kamu lihat bahwa mereka mengikuti manusia yang mengaku Tuhan yang namanya Yesus itu harus ditangkap. Kalau tidak mau tangkap, dimatikan saja, dibunuh. Itu saja. Kalau itu yang menjadi titah dan perintah dari penguasa bait Allah, saya sebagai prajurit hanya melakukan dengan setia. Ya, itu seharusnya yang kamu lakukan. Dan ingat, ini ada beberapa uang yang harus kamu berikan kepada para prajurit itu, supaya mereka tetap menjaga kubur Yesus itu, supaya mereka tetap setia. Harus diberi uang, ya tidak usah banyak-banyak, dibagi, itu dibagi saja. Sendiko, kalau itu yang menjadi perintah Tuanku para imam dan golongan Farisi. Kalau memang sudah tidak ada lagi perintah yang lain, maka kami akan melaksanakan tugas. Lah begitu, jadi sudah siap. Kalau saya itu selalu siap, pokoknya ada uangnya saya berangkat. Oh, motor diminta. Prajurit model ini, oh negaranya ajur. Sidik-sidik duit, tidak punya jiwa pengabdian. Mbak, orang zaman saya ini kok pengabdian. Wong sing dhuwuran itu mangan duit rakyat. Sing dhuwur do korupsi, sing dhuwur do ora eling rakyat kok awake dhewe golongan pegawai rendahan cuma mau jujur-jujuran. Ya sudah, ikut saja. Kalau tidak ada uangnya, tidak jalan, itu saja. Wah, ya sekarangmu, dan kamu sidik,
Ya aku kok sing akeh, aku iki komandante ya. Komandan urip, ya ora urip, tanggung jawabnya itu kan ada di saya. Nanti kalau ada apa-apa saya yang dipenggal kepala oleh mereka itu para imam-imam. Ya sudah, menurut saya. Oke, sudah semua bersedia. Ya sudah, kalau begitu berangkat. Jangan sampai murid-murid dari Yesus itu lepas. Semua harus ditangkap. Masukkan penjara, kalau tidak mau langsung dibunuh di tempat. Sendiko, lo beda.
kita kabeh kagungane Gusti sebabe apa ya sebabe kusana pawarta pawartane apa pawartane iki yen ora kleru kae mau aku ngrungokake yen to para wanodya perempuan-perempuan kang dipanggihan dening Ibu Maria iki wis kecawis sesuk-esuk bakal tumuju ing pasarean ing kuburan. Oh, jadi perempuan-perempuan yang dipimpin Ibu Maria akan menuju ke kuburan. Iya, untuk memberikan, nah ini, ya kalau tradisi di kita itu ya kita memberikan bunga, memberikan rempah-rempah kepada junjungan kita Gusti Yesus. Iya, tetapi saya heran perempuan-perempuan saja pada kuat tetap di Yerusalem. Lah kok para rasul mulai pada pergi. Tetapi masih ada beberapa orang kang gareng yang masih sembunyi di sekitar Yerusalem. Oh no. Jadi ini menjadi berita, artinya masih ada orang yang berani untuk menampakkan diri keluar sekalipun diancam oleh tentara-tentara yang diutus oleh para imam dan orang Farisi. Oh no. Lah bagi wedi orang. Saya itu pengikut Yesus yang taat. Dia wedi. Dia itu diancam karo prajurit-prajurit. Ora wedi nek kepethombo. Ya padha ae. Aku jenenge ya penakut. Ya saya itu ya kadang-kadang kasih pikir, kalau saya masih punya anak, punya istri, lalu saya ditangkap terus dibunuh gimana? Bagi aslinya ya penakut. Ini kan keren. Kita ya bagaimanapun masih memiliki para perempuan itu yang setia. Jadi itu jadi teladan kita. Ya, kita di Sabtu yang sunyi ini ya menghibur diri daripada takut yang juga tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik menghibur diri. Ayo, harus ngopo, namanya jadi biawak rakyat jelata, orang juga saat dipikir apa. Maka dari itu aku mikir apa. Nah, barang ini mikir apa, nganti raiso turu. Karena gue sugih bondo raiso turu, mikir bandamu ya wajar, logis. Nah, kami itu tidak punya apa-apa, tidur, tidak bisa itu. Ya, aku ya mikir butuh. Jadi ya kadang-kadang tidak bisa tidur itu bukan karena punya apa-apa, ya kadang tidak punya apa-apa. Pemenang lama itu tidak ada orang yang mudah. Saya rasa turu. Oh, berharap kepada Tuhan, kok. Jadi anak Tuhan itu ya berharaplah kepada Tuhan. Ya deh, menghibur diri baik. Ya, yang pergi sak lagu nama. Nama, monggo. Nama. Ya, tadi pengikat tanda tresno, tanda cinta itu adalah cincin, ari-ari. Kita sudah diikat oleh kasih Kristus. Jangan lupa ya diatur ari-ari. Monggo, atas.
ini menjadi tanda ini mau nikah tanda cintanya yang tidak terputuskan itu cincin ali-ali. Nah kita ini juga mempelai Kristus yang sudah dicintai oleh Kristus sampai mati di kayu salib. Maka mari kita juga mencintai Kristus lebih dari nyawa kita, ya kan Gareng? Iya, bener kan kamu, betul. Kita harus mengasihi Kristus lebih dari nyawa kita. Dah, bukan. Wah, persembahannya itu enggak kok. Kita mencintai Tuhan lebih dari nyawa. Mulutku memuji Dia, tapi tindakanku seringkali tidak kagak. Oh, enggak sama itu. Aku saiki wis tobat. Bilang dhisik, saiki Gareng sudah bertobat. Iya, Bang. Kang Gareng kuwi wis bertobat. Sakloke nampa Sang Roh Suci, Kang Gareng kuwi uripe anyar. Oh, iya. Ayo, mula ayo kita bersama-sama menjadi umat Kristen yang ada di dalam pertobatan dan ada di dalam keselamatan Kristus. Itu yang penting. Wah, bener kan kamu? Betul. Itu yang harusnya menjadi tekad kita sebagai jemaat supaya kita terus setia kepada Tuhan. Iya, Kang Gareng, aku tak ngandalke hasil survei saya, hasil pengamatan saya, orang Kristen itu terbagi menjadi 4 tipe, 4 model. Oh, 4 model ya apa? Model yang pertama umat Kristen yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ritual, rajin ke gereja, tetapi hidupnya di masyarakat tidak menjadi berkat, malah tidak menjadi saksi dan jadi sandungan bagi orang lain. Orang ini, rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin persekutuan, rajin ritual, pokoknya rajin. Nek uripe ora cetha. Wah iya ana. Model ngono ki ana ora? Ya akeh. Di GKI Mutilak enten mboten? Ada tidak model begitu? Rajin ke gereja tapi hidupnya ya rajin ngapusi. Setia beribadah, nek ya setia orang bayar utang. Ada tidak model begitu? Enten mboten? Hah? Nek nek mriki biyen ya. Nggih. Wonge jajal teko iki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen yang tidak pernah beribadah, tidak pernah ritual, tidak pernah berdoa, tapi di masyarakat baik. Kadang tetangganya minta bantuan, ditolong dan sebagainya. Tapi itu model yang kedua ini sebenarnya nilainya sama dengan yang pertama, Kang Gareng. Ayo, ora ibadah, tidak pernah ibadah, tapi hidupnya baik, juga tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ayo, iya model ini wong ora teko begini. Nah yang ketiga, tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah ritual, tidak pernah mengikuti persekutuan, hidupnya juga tidak menjadi berkat. Di masyarakat malah jadi biakonar, di masyarakat malah molimo ki main madat-madat, mendem malih. Itu tidak pernah beribadah, tapi KTP-nya Kristen. Oh, ono ngono. Ya ono. Nah kalau ono iki contohnya ono. Ya ono kan. Contohnya aku nate di bel. Jadi nang rumah sakit, aku tugas di nang rumah sakit di bel nang
pasien meninggal dunia. Nah, terus saya datang oleh keluarganya, saya diminta untuk upacara pemberangkatan sampai di kuburan. Nah, terus jenazahnya itu di rumah duka, di rumah sakit Bethesda. Nah, saya tanya pada keluarganya, loh ini gerejanya mana? Harusnya kan dibawa ke beritanya ke gereja supaya pendetanya yang melayani. Nah, keluarganya itu malah berkata ke saya, jangan Pak, bikin malu, ini tidak pernah masuk gereja. Saya mau minta tolong gereja malu, ini hidupnya jadi saksi, makanya kami tidak bawa pulang ke rumah. Nanti kalau di rumah tidak ada yang melayat, ini matinya saja minum oplosan. Oh, jadi ini orang Kristen KTP-nya ibadah tidak pernah, hidupnya tidak jadi saksi. Jadi akhirnya saya ya mau, saya ini pendeta geneman. Saya buat liturgi, terus saya copy 50 lembar. Nah, saya datang sesuai waktu yang ditentukan untuk pemberangkatan jenazah di rumah duka. Nah, kok saya tunggu itu tidak ada yang layak. Yang ada itu keluarganya 5 orang. Dan saya tanya 5 orang aja agamanya itu Pancasila. Nah, mosok saya mau nyanyi dengan jenazah. Nah, ini kan jadi repot. Nah, akhirnya saya minta tolong pada karyawan yang Kristen di belakang itu, di rumah duka ada 10 orang. Yuk repani aku nyanyi, mosok apa duet karo jenazah. Jadi mati ya dari repot mentok. Nah, akhirnya ada 10 orang saya ajak nyanyi. Nah, selesai kebaktian, nah, itu ada jemaat yang tanya, Pak Pendeta, ini gerejanya mana kok tidak ada orang yang melayat? Jemaat juga tidak ada. Di gereja itu ora cetok, wonge mati ora cetok. Nah, akhirnya ya sudah, kita tolong saja. Tapi anu lho Pak Pendeta, nanti kalau dapat amplop dibagi. Masa kayak demo bayaran jemaat dijak nyanyi kok jalur bagian. Nah, akhirnya berangkat ke kuburan Kang Gareng. Nah, sampai di kuburan ternyata di belakang ambulan itu hanya 3 orang, yang 2 pulang. Saya di kuburan itu bingung lagi. Nah, itu peti jenazah diturunkan. Nah, terus saya nyanyi dengan siapa? Nah, kalau saya nyanyi sendiri kan yang tidak tahu dikira saya nyanyi dengan bangsa hapus. Nah, akhirnya harus gini wae, Pak petinya masukkan lubang saja. Sama yang duduk itu dimasukkan. Setelah dimasukkan, nah, saya jawab saja, yang dari tanah kembali kepada tanah, amin. Nah, terus yang duduk itu, loh sudah Pak Pendeta, ya sudah, mau apa lagi wis duruki wae. Mulai arep mati penghiburane pacarane sebentar ya wis kuwirunen model-model ngono iki. Nah, itu orang Kristen yang tidak jadi saksi hidupnya. Nah, yang model keempat yang Gareng, harusnya orang Kristen itu rajin beribadah, setia berdoa, setia kepada Tuhan, dan hidupnya di keluarga dan masyarakat jadi berkat, jadi saksi. Kalau ada orang minta tolong ditulungi, itu orang Kristen yang rela memikul salib dan menyangkal diri. Oh iya ya, Pak wis cetok, ikam tobat kowe, iki direneh Gusti Yesus rawuh. Rawuh piye wong urung bangkit kok. Bangkit esuk-esuk rawuh. Lha iki ceritane iki beda. Aku ngandani kowe kuwi. Ayo sak karepku, kowe urusan awakmu dhewe. Aku ini ngandani kok malah begini. Wis ngono lah karepku. Aku yo tak golek tanahku dhewe kok. Ngopo? Wah, takoni pancen angel dikandani Kang Gareng. Ning yo wis ben. Iki wis sisi donya. Nek donyane iki wong apik tok, ora nek wong elek mah repot. Wis ben. Margo Jumat iki yo nek sing ora cetha yo ben. Nek kabeh cetha mah repot.
sing diurusi pendetane ora enak. Pendeta iki kan ngurusi sing ra cetha-cetha kuwi. Nah, Mayu Bagya Kang Gareng, aku melu seneng ikut bersukacita. Ibu penantua sapa aku lali. Wes lulus. Aku ki malah apal marang tuane. Nah, ben dene nek ngrasake. Bu penantua Kristi. Nggih Kristi nggih. Nek salah bener no. Sudah lulus ujian ketua pendeta dan layak ditahbiskan. Nanti bulan Juni, Juni tanggal itu kan 12 ditahbiskan jadi pendeta GKI Milan. Tepuk tangan. Kita doakan, kita dukung, ya dukung doa, ya dukung dana. Ane mung doa tok iki gawe aku. Ben sing donga ki calon pendetane kabeh dana wae. Nggih, jadi didukung, disengkuyung dapat berjalan dengan baik pentahbisan pendeta. Aja nganti lali Petruk Bethesda diundang. Bukan lali ini. Ini yang harus kita perhatikan Kang Gareng. Yuk, kita bersama-sama sekarang berada di dalam naungan Tuhan supaya hidup kita aman. Yuk, kita bergabung dengan Ibu Maria Magdalena dan yang lainnya. Yuk Kang Gareng, wis rasa melu rasul-rasul yang do mlayu. Yuk, derek wanita-wanita yang senantiasa mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri ya Kang Gareng untuk besok pagi kita bersama-sama ke kubur Kristus untuk memberikan rempah-rempah, memberikan yang terbaik bagi dia. Ya, Bro. Ayo wis saiki cepet supaya ini ora kongen. Nek kongen repot iki. Sesuk-esuk kebaktian soalnya. Sesuk telat kabeh repot. Lane ayo wis siap-siap sekarang menuju ke tempatnya para perempuan yang sedang mempersiapkan diri. Ayo, aku yo melu. Amen.
kita besok pagi ke kubur Guru Yesus, yaitu yang dikehendaki supaya kita tetap setia kepada janji dari Tuhan. Ya, Sang Dewi, apa yang sudah disampaikan oleh Sang Guru Kristus itu yang akan kami harapkan terjadi. Biarpun murid-murid yang lain telah melupakan, tetapi apa yang disabdakan oleh Sang Guru pasti akan digenapi. Aku lho niki Semar ning kok melu wayang Wahyu. Ya ora apa-apa, Semar niku jiwane kawula. Semar itu sebagai pamong kawula, rakyat umat. Nah, untuk itu apa yang disampaikan Sang Dewi itu betul adanya. Mari kita tetap setia pada janji Sang Guru sampai janji itu digenapi. Sang Guru telah bersabda berulang kali bahwa Sang Guru setelah menderita mati pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan menurut perhitungan ini hari Sabtu, besok Minggu ini, kalau betul janji Sang Guru ditepati, digenapi, maka Guru Kristus Mesias itu akan bangkit. Dari Maryam lan murid-murid yang lain, ini imam-imam pada ketakutan. Makanya apa yang sekarang ini dilakukan adalah wujud bahwa orang-orang Farisi sedang membelenggu dan sedang memutarbalikkan janji dan firman Allah. Orang Farisi takut kalau hari ketiga Yesus Mesias itu bangkit, maka kuburnya dijaga prajurit, dimeterai oleh batu. Tapi kuasa dari Allah tidak akan bisa dibatasi oleh kekuatan jahat. Maka dari itu Dewi dan para rasul yang masih setia di Yerusalem, kita tunggu apa yang terjadi. Memang kita saat ini sedang diuji oleh kekuatan Allah. Apakah di Sabtu Sunyi ini kita masih mengharapkan ada sesuatu terang yang sesungguhnya dia akan bangkit? Kita tetap diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia di tengah kegalauan, kekhawatiran dan ketakutan ini? Tetapi sebagai orang yang setia kepada janji Tuhan, mari kita tunggu apa yang terjadi esok hari. Jangan kita larut dalam kesunyian dan kesenyapan. Jangan kita larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sekalipun kita menghadapi banyak sekali penderitaan, sekalipun kita menghadapi banyak rintangan dan tantangan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Kalau kita percaya, pasti kita aman di dalam naungan Allah kita. Kita tetap akan merasakan bahwa Allah akan menang atas segala kegelapan dan maut. Itu suara dari orang yang tidak diperhitungkan ini, Dewi. Maka dari itu, mari jangan kita larut di keheningan dan kesunyian ini.
mari kita nyatakan apa yang terjadi esok hari. Bagi orang yang kuat imannya, dia akan menemukan, oh, Tuhan berkarya. Dewi Maria, itu yang menjadi kehendak Allah. Kita sudah mendengar suara gaib, suara yang tentu tidak mudah kita dengarkan, tetapi mari kita tetap menantikan itu semua, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sekali lagi, mari kita tidak larut di dalam kesunyian dan keheningan ini. Mari kita bersama-sama untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Benar, Sang Dewi, itu yang harus kita lakukan. Saat ini apa yang kita dengarkan tadi memang itu bukan dari suara hati kita, tetapi mari sekali kita tetap untuk mengikut Sang Guru Mesias Kristus, kita akan terus selama-lamanya mengikut Dia, walaupun ancaman, salib, penderitaan, kita tetap setia kepadanya. Ya, seperti itu yang dikehendaki oleh guru kita. Untuk itu mari bersama-sama kita memohon kehadiran Allah kita. Kita diberikan kenyamanan dan kita ada di dalam lindungannya. Mengakhiri penghayatan refleksi kita ini, Dewi, mari jangan kita kemudian menjadi orang yang kehilangan arah. Percayalah kepada Dia yang akan memberikan kita damai sejahtera itu. Mari kita bersama-sama untuk terus berharap kepada Dia. Kita yakin Suro Sudiro Jaya Ningkang Rat lebur dening pangastuti, segala tindakan jahat akan sirna oleh kebenaran Sang Ilahi. Untuk itu janganlah kita takut benar di hadapan Allah dan sesama kita, maka kita akan beroleh kemenangan. Itu saja, Dewi, itu yang harus kita lakukan. Semoga dengan pagelaran wayang wahyu ini di penghayatan Sabtu Sunyi, jemaat Allah, jemaat Tuhan GKI Muntila akan semakin hari semakin mengerti kehendak Allah dan setia kepadanya untuk ikut di dalam penderitaan dan salib Kristus. Disitulah kita akan memperoleh kebangkitan Allah. Ngaten mawon, Gusti berkahi. Rahayu, rahayu, rahayu. Ingkang samya pinanggih sih rahmating Gusti sumrambah berkahi kita sedaya. Amin, amin, amin.